Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumil qiyamah, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allah na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yastajibu laha. Allahumma nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akhlina bil ilmi wa zina bil hilmi wa akrina bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Barakah rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, baik nikmat iman, Islam, ihsan dan kesehatan, sehingga kita berkat taufik Allah Ta'ala dapat melakukan kaji kita di tempat yang mulia ini, yang tadi sudah diawali dengan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan senantiasa menjalankan ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad SAW, kita nanti mendapatkan pertolongannya, syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Salat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjasa membawa umatnya, membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju ke zaman keislaman yang penuh kebenaran, penuh dengan cahaya yang terang benderang, sehingga kita terselamatkan dari kesesatan. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjalankan ajarannya, dan kelak nanti di kiamat juga diberikan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, insyaallah kita akan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, ya, hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi dengan berbagai macam tema, dan tema yang kita akan ambil adalah babun fil mujahadah, ya, penjelasan tentang kesungguhan, keseriusan dalam beribadah, ya. Kita semua, ya, kesini ke masjid pasti butuh keseriusan, ya, melawan rasa ngantuk, ya, melawan rasa malas, ya, kalau lagi hujan, melawan rasa dingin, ya, itu namanya mujahadah kalau bisa melakukannya. Dan alhamdulillah kita semua berkat taufik Allah dapat melewati itu semuanya, dan itu sudah dicontohkan dan dirasakan oleh umat-umat terdahulu dan juga di era sahabat. Sebagai contoh, ya, kita harus bersyukur dengan iman kita, ya, karena kalau yang sudah meninggal, yang tidak dalam keadaan beriman, mereka di alam kuburnya sedang berteriak-teriak meminta dihidupkan kembali supaya jadi orang yang beriman, ya. Oleh karena itu kita harus jaga baik iman kita supaya istiqomah, dan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai meninggal kecuali tetap memeluk agama Islam, ya, artinya istiqomah. Dan yang sudah Islam pun dikubur semuanya jadi pengen dibangkitkan lagi, supaya apa? Supaya yang beramal sedikit pengen amalnya banyak, ya. Dalam sebuah kisah sahabat Syahlan bin Masalah, beliau mujahadanya, ya, jarak rumahnya ke masjidnya untuk sholat jamaah itu kurang lebih kalau pulang itu nyampe rumah sudah masuk waktu duha, ya, sudah masuk waktu duha. Dan beliau rajin sekali melaksanakan ibadah sholat berjamaah walaupun sangat jauh. Suatu ketika Nabi kehilangan sahabat ini, ya. Nah, melihat akhirnya ketika
ketika sudah biasanya waktu qomat subuh ditunda sampai menjelang akhirnya qomat, sudah sholat tidak kelihatan juga yang namanya Sya'ban. Akhirnya penasaran, lalu Nabi mendatangi rumah Sya'ban yang ditempuh kalau setelah sholat subuh. Nyampe sana sudah masuk waktu duha. Saat diketuk pintunya, ucapkan salam, yang menjawab seorang perempuan, ternyata istrinya. Ya. Akhirnya kita ditanyakan di mana Sya'ban, istri menjawab ternyata sudah meninggal dunia. Tapi sebelum meninggal dunia ada hal perkataan yang istrinya belum tahu maksudnya apa ini Nabi. Ada 3 hal yang diucapkan oleh Sya'ban. Di antaranya adalah katanya kurang banyak, ya. Di antaranya lagi kurang bagus. Di antaranya lagi kurang jauh katanya. Akhirnya Nabi mengetahuinya ketika orang sedang sakaratul maut itu diperlihatkan amal solehnya, amal ibadahnya. Nah, saat diperlihatkan itulah reaksi dari Sya'ban ini kurang jauh, kurang banyak, kurang bagus. Ternyata sebelum meninggal beliau punya amal soleh. Di antaranya adalah ketika dia hendak makan roti, ya, ada pengemis yang mengetuk pintu minta dikasih makan, ya. Akhirnya bukan pintu pengemis, karena kasihan rotinya dipotong 2 jadi separuh untuk pengemisnya, separuh untuk dia. Nah, saat dilihatkan pahala sedekahnya itu, dia pengen banyak lagi, kurang banyak, ya. Kalau seandainya hidup lagi, saya akan kasih semua roti saya sudah perlu makan. Itu kalau sudah diperlihatkan. Perkara berikutnya lagi kurang bagus, ternyata saat dia jalan-jalan menuju masjid, ketika musim dingin dia melihat seorang yang dalam keadaan kedinginan, gak punya mantel, gak punya jaket, ya. Akhirnya dia kasihkan mantelnya, tapi mantelnya mantel yang lama, bukan mantel yang baru, yang kurang bagus, ya, dikasih. Akhirnya diperlihatkanlah pahalanya, ya. Begitu lihat pahalanya, dia berpikir seandainya saya hidup lagi, saya kasih mantel jaket yang lebih bagus, ya. Nah, yang kurang jauh itu apa? Dia diperlihatkan, ya. Ketika jarak masjidnya begitu jauh pun diperlihatkan pahalanya dia masih kurang, dan ingin seandainya hidup lagi lebih jauh dari masjidnya supaya pahalanya lebih banyak lagi. Nah, kita semuanya harus banyak bersyukur, ya. Apalagi saudara kita di Palestina itu yang berhak masuk masjid ada kategorinya, yang sudah kakek-kakek, yang sudah nenek-nenek, kurang usia 60-an lah. Jadi anak muda nggak boleh masuk masjid untuk sholat jamaah. Tujuannya mungkin untuk supaya umat Islam itu anak mudanya tidak gemar masjid, asing dengan masjid, dan malas ke masjid, ya. Oleh karena itu harus banyak bersyukur kita masih punya iman, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Jangan sampai kita kufur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Itu diantaranya mujahadah sahabat-sahabat, ya. Dan dulu ada sahabat namanya Salman Al-Farisi, ya. Salman Al-Farisi itu seorang sahabat dari Faris sekarang negara Iran, ya. Nabi itu lahirnya di Mekah, jauh sekali. Ketika dulu dia itu agamanya Majusi, penyembah api. Ditugasin ayahnya yang seorang ahli agama Majusi untuk menjaga apinya supaya api itu nggak padam, api yang disembah supaya nggak padam. Suatu ketika dia disuruh bertugas menjaga tanah oleh ayahnya. Ketika dalam perjalanan dia melihat seorang pendeta Nasrani yang sedang beribadah, dia tertarik, ya. Hanya ikut, dia pindah dari Majusi ke Nasrani. Sampai berapa lama tahun pendetanya mau meninggal, wasiat kamu nanti ikuti pendeta ini. Pindah lagi, berapa tahun lagi, sampai ketemulah seorang rahim pendeta yang mewasiatkan nanti ada Nabi akhir zaman, ya, yang lahir di tempat yang banyak kurmanya. Ciri-cirinya dia yatim, dia tidak menerima sedekah. Nah, ketika meninggal dialah pergi ke Mekah cari nabinya, ya. Jadi untuk mendapatkan imannya dia ke Madinah, menempuh perjalanan yang sangat jauh.
sampai ketemu dikabarkan inilah Muhammad SAW seorang nabi. Akhirnya dites, bawa kurma, wahai Muhammad, ini ada kurma dari saya. Lalu ditanya, ini sebagai apa? Ini sebagai sedekah, maaf, karena sedekah Nabi kasih ke orang lain. Ya. Besoknya lagi dikasih kurma, ini apa? Ini hadiah. Nabi makannya. Jadi Nabi memang tidak menerima sedekah, tapi menerima hadiah. Hadiah benar, oh berarti ini Nabi yang saya cari. Ya, artinya untuk menemukan keimanan itu, dia sudah menempuh perjalanan jauh, dia sudah mengabdi sangat lama sampai akhirnya menemukan iman tersebut, menemukan agama Islamnya. Kita yang sudah ada ini harus kita rawat, harus kita jaga sampai ajal menjemput kita semua. Nah, dalam sebuah ayat disebutkan ya, surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalanku, kata Allah, maka benar-benar sungguh-sungguh akan aku tunjukkan mereka jalannya. Ya, tadi sahabat Salam Al-Farisi dengan sesungguhnya dia pertemukan dengan nabinya, ya. Dan para sahabat itu luar biasa perjuangannya ya dalam menjalankan perintah Nabi, menjalankan perintah Islam, ya. Dan Nabi juga sudah mencontohkan mujahadahnya, ya, keseriusannya dalam menegakkan agama Islam ini. Sebagaimana contoh perjuangan sahabat di perang Tabuk, ya, perang Khandaq, ya. Perang Khandaq itu perang parit, di mana Madinah itu digali, dibentuk seperti sungai supaya musuh tidak bisa menjangkau Madinah. Mereka menggali parit beberapa hari dalam keterbatasan makanan dan minumannya. Nah, ketika sahabat itu ada yang melapor, sudah lapar, ternyata kalau sahabat 1 hari belum makan, Nabi 2 hari belum makan, ya. Kalau sahabat diganjil perutnya 1 batu, Nabi sudah 2 batu. Sampai akhirnya sahabat Jabir, ya, nggak tega lihat Nabi, ya, seorang kepala negara, seorang pemuka agama belum makan kurang lebih 2 hari atau 3 hari. Akhirnya sahabat Jabir berkata ke Nabi, wahai Nabi, nanti ke rumah saya ada makanan, ya. Akhirnya Jabir pulang ke rumah, nanya istrinya, ada makan nggak? Ada, tapi hanya untuk porsi sekitar 3 orang, ya. Ya sudah, jangan ajak yang lain, ajak saja Nabi. Akhirnya ketika Nabi diberitahu kabar, Nabi nanti ke rumah saya sendiri aja, ya, jangan ajak yang lain. Kata dia, nggak bisa, ya. Saya harus mengajak sahabat yang lainnya, ya. Ini contoh pemimpin yang menjadi uswah hasanah, walaupun dia lapar tapi nggak mau makan dulu, harus dengan sahabat yang lainnya, ya. Akhirnya kata Nabi, sudah begini, kamu pulang, nanti makanannya jangan dibuka kecuali saya sudah datang, ya. Akhirnya semua sahabat yang menggali parit diajak pulang ke rumah Jabir radhiyallahu anhu, ya. Setelah nyampe, jangan ada yang menyentuh tempat makanan, kata Nabi, ya. Akhirnya benar Nabi buka wadah makanannya, sahabat diambilkan makanannya satu persatu, dan makanannya, kata Jabir, tidak berkurang sedikit pun, walaupun begitu banyak orangnya. Karena keberkahan, karena mujizat diberikan kepada Muhammad SAW, makanannya berkah, tidak berkurang, dan tetap seperti semula walaupun dengan banyak orang tersebut, ya. Dan inilah kesungguhan sahabat Jabir, dia rela berkorban dengan jiwanya, dengan tenaganya, dengan hartanya untuk berbakti kepada Islam, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Akan aku tunjukkan jalannya, ya. Wa innallaha lama'al muhsinin, ya. Dan sebenarnya Allah itu beserta dengan orang-orang muhsinin. Memang kalau diterjemahkan itu orang-orang yang berbuat baik, ya. Jadi level
Pertama kan iman, Islam, ihsan, ya, beriman, berislam dan ihsan. Jadi ibadahnya tidak asal-asalan, ya. Ibarat kata kalau yang wajib sholat 5 waktu ada yang sekedarnya, ya. Yang penting sholat 5 waktu lah, mau jamaah kagak, yang penting sholat. Tapi kalau ma'al muhsin itu dengan terbaik, cara yang terbaik, ya. Dia selalu jamaah, kemudian jamaahnya juga dari takbiratul ihram dia menjumpai imam. Nah itu muhsin itu melaksanakan dengan sebaik-baiknya, tidak asal-asalan, ya. Dan tidak cukup dengan yang wajib saja, yang sunnahnya, sholat rawatibnya, qobliyahnya, yang ada ba'diyahnya kerjakan. Itulah ma'al muhsinin. Yang akan disertai Allah adalah yang muhsinin ini, ya. Ibadah sunnahnya, ya, sedekah tidak hanya nunggu zakat saja, dia ada kelebihan rezeki, dia infak. Itu ma'al muhsinin, tidak hanya sekedar wajib, sunnah-sunnah dijalankan dan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Wa qala ta'ala, dalam ayat lainnya disebutkan wazkurisma rabbika wa tabaddal ilaihi tabdila, ya. Dan sebutlah nama Tuhanmu dan putuslah perkara-perkara yang dapat menjauhkan dari Allah, ya. Tentunya dalam beribadah pasti ada gangguan, ada halangan dan sebagainya, maka kita itu harus buang semuanya, ya. Ibarat kata mungkin yang bapak-bapak lagi nonton bola, sudah ada isya, ya harus diputus, TV-nya dimatikan, datang ke masjidnya. Itu maksudnya itu, ya. Dihilangkan penghalang-penghalang yang dapat menghalangi baiknya ibadah, ya. Ibu-ibu lagi nonton sinetron misalkan, sudah azan, dimatikan ke masjidnya. Anak-anak muda sedang main HP, putus HP-nya, pergi ke masjidnya. Itu tabaddal ilaihi tabdila, ya. Buang hal-hal yang dapat menjauhkan dari beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa qala ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan beribadah kepada Tuhanmu sampai datanglah al-yakin. Al-yakin di sini kalau di tafsir artinya kematian, al-maut, ya. Karena apa? Yakin itu pasti, mau yang muda, mau yang tua akan mati. Tidak pandang sehat, tidak pandang sakit, bisa diambil duluan, ya. Nah itu yang disebut yakin, ya. Orang yang tidak percaya Tuhan ada, ya, yang namanya komunis, ateis. Tapi semuanya baik yang percaya Tuhan maupun tidak percaya Tuhan itu sama-sama yakin adanya kematian, karena itu hal yang tadi disaksikan, ya. Makanya hatta ya'tiyakal yakin, beribadahlah kamu sampai kematian mendatangimu, ya. Wa qala ta'ala, dan Allah berkata faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, ya. Dan barang siapa yang beramal sekecil apapun dalam kebaikan, Allah akan melihatnya, ya. Niat baik akan dicatat pahala, ya. Sekecil apapun di sini niat sampah dipungut, dibuang, akan dibalas oleh Allah, ya. Jadi di sekolah itu terjemahnya dulu mengungkapkan benda yang paling kecil, ya. Kalau kiai dulu di pesantren sebiji sawi, karena seperti biji yang sangat kecil. Sekarang ada menjelas biji atom, karena itu ungkapannya sangat kecil apapun nanti akan dihitung oleh Allah, akan dihisab oleh Allah. Wa qala ta'ala wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu 'indallahi wa khairu wa 'azama ajra, ya. Apa-apa yang kamu persembahkan, ya, yang kalian infakkan dari harta kalian, kalian akan temui di sisi Allah kebaikan dan pahala yang lebih besar, ya. Karena kita belum diperlihatkan, ya. Contoh pahala kan hal yang gaib, itulah cobaan kita, ya. Allah tidak memperlihatkan zatnya, ya, supaya cobaan. Ada yang beriman tidak. Kalau Allah memperlihatkan, apa yang kita diuji, ya. Demikian pahala. Pahala juga ditambahkan. Pahala sholat subuh itu berjamaah sangat banyak sekali, ya. Dan sholat yang paling berat adalah sholat isya dan sholat subuh, ya. Di dalam hadis bukan sholat yang paling berat bagi orang munafikin adalah sholat isya dan subuh. Seandainya mereka tahu pahalanya, mereka akan rela merangkak jalan ke masjid, ya. Ini karena
nggak diperlihatkan ya. Coba kalau kita lihat berita ya, ada bantuan apa misalkan pembagian sembako dan sebagainya, mungkin diumumkan jam 7, jam 5-nya sudah ngantri ya. Tapi ketika diumumkan sholat subuh pahalanya, diumumkan pahala jamaah sholat isanya, karena tidak diperlihat pahalanya, akhirnya itu jadi ujian. Kalau yang yakin akan semangat menjahadah serius, kalau nggak imannya kurang, yang penting sholat dan sebagainya. Nah itu bagian dari ujian. Nah apa yang kita lakukan itu nanti akan jadi kebaikan dan pahala yang lebih agung, pahala yang lebih besar dari hal materi duniawi. Ya. Bahkan sebutan hadis, man shalla al-isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal laili. Barang siapa yang melaksanakan salat isya berjamaah di masjid, maka seakan-akan dia melaksanakan qiyamul lail, tahajud separuh malam. Kalau dilengkapi lagi, wa man shalla as-subha fi jama'atin fa ka'annama qama al-lail kullahu. Dilanjutkan dengan subuhnya jamaah, maka seakan-akan dia qiyamul lail, salat tahajud semalam suntuk. Ya, itu luar biasa ya. Kalau tahu pahalanya, tahu fadilahnya, dia akan jaga sholat isyanya, sholat subuhnya. Bahkan dalam hadisnya, yang sholat subuh berjamaah akan Allah jaga perlindungannya. Ya, bahkan dulu ada cerita pemimpin yang sangat kejam. Ya, ketika ngomong eksekusi itu nanya dulu, kamu tadi sholat subuh enggak? Sudah, kalau sholat subuh nggak mau dieksekusi, karena lihat hadis tadi yang sholat subuh nanti akan diberikan jalan kemauan Allah Ta'ala ya. Jadi sangat luar biasa, jangan sampai kita karena rasa malas kita dan sebagainya, kita malas-malasan ke masjid, tidak menghidupkan jamaah di masjid. Sangat rugi sekali. Bahkan juga disebutkan dalam hadis lainnya, utamanya Allah akan berikan naungan di hari kiamat ya. Di hari kiamat kan matahari dekat sekali, sangat panas, banjir keringat sebagainya. Yang akan dapat naungan dari Allah di waktu itu adalah ada 7 golongan. Di antaranya adalah yang qalbuhu muta'alliqun bil masjid, orang-orang yang hatinya berhubungan dengan masjid, sering menghidupkan jamaahnya, menghidupkan kegiatannya dan sebagainya. Insya Allah akan diberikan perlindungan nanti di yaumil qiyamah ya. Amin rabbal alamin. Dan dulu ada pemimpin Israel namanya Golda Meir ya. Dia percaya nanti tanggal kiamat bahwa umat Islam akan menang. Sampai-sampai orang Yahudi akan dikejar, berlindung di balik batu, batunya bilang di bawah, di belakangmu ada orang Yahudi, tangkap dia, bunuh dia. Tapi hal itu tidak akan terlaksana sampai nanti masjid-masjid umat Islam sholat subuhnya seramai seperti sholat Jumat ya. Jadi kalau belum seramai sholat Jumat, sholat subuhnya, maka itu belum mendekati kemenangan ya. Makanya dulu sejarah pemimpin dari Salahuddin Al-Ayyubi memenangkan perang salib Palestina, kemudian Muhammad Al-Fatih ya menangkan Konstantinopel, itu pasukan terbaik yang secara agamanya paling bagus ya, rajin tahajudnya, rajin jamaahnya dan sebagainya, sehingga diberikan hasil yang luar biasa ya. Karena suasana keagamaan di waktu itu memang luar biasa ya. Kita ketika ingin mendapatkan kejayaan Islam harus ya dimulai dengan tadi ya, menghidupkan masjidnya, jamaahnya dan sebagainya, dimulai dari keluarga masing-masing ya. Seorang kepala keluarga menyuruh anaknya, istrinya dan sebagainya supaya menghidupkan jamaah di masjid. Kemudian di ayat lainnya disebutkan wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim, dan segala kebaikan yang kalian lakukan sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya ya. Jadi jangan karena mungkin sedekahnya tidak dicatat oleh panitia dan sebagainya, tidak disebutkan namanya, tidak masalah ya, karena fa innallaha bihi alim, Allah Maha tahu ya. Bahkan dulu sedekah para sahabat luar biasa ya. Jadi ketika Nabi sebelum hijrah, kan Nabi itu bekalnya itu nyiapin si Nabi Bakar Siddiq ya. Sampai si Nabi Bakar Siddiq bekal hartanya bisa dibilang habis ya. Dan orang tua Abu Bakar itu sempat
marah-marah, ya, marah-marah, orangnya tunanetra. Gara-gara ini maksudnya Muhammad, anak saya hartanya habis katanya. Tapi anaknya si Abu Bakar itu pintar nenangin neneknya atau kakeknya, karena neneknya buta. Anaknya Abu Bakar itu masukin kantong bebatuan, ya, lalu dibilang, oh masih ada, ini hartanya masih ada, ya. Dikira isinya emas dan sebagainya, untuk menenangkan kakek atau neneknya itu, ya, karena mengeluh hartanya berkurang dan sebagainya. Dan janji Allah akan diganti, ya. Bahkan dulu para sahabat itu yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Banyak yang mementingkan orang lain daripada diri sendirinya, ya. Dalam sebuah kisah, Nabi pernah ada kedatangan tamu, tapi nggak ada jamuan di rumahnya. Lalu ditanyakan sahabat, wahai sahabat, adakah yang sudi kiranya menjamu tamu-tamu ini? Akhirnya ada sahabat yang berani, walaupun dia dalam kekurangan. Dijamulah dia, nanya ke istrinya, wahai istri, ada apa? Ada hanya makanan untuk kita dan anak kita. Kalau dikasih ke tamu itu nggak cukup. Akhirnya disiasati, karena malam hari begini, supaya tamunya nggak tersinggung, nanti saya matikan lampunya, saya sodorkan rotinya, saya pura-pura makan, ambil roti, padahal saya nggak makan, supaya tamu saya kenyang, ya. Dilakukan, silakan dimakan, tamunya makan, dia pura-pura ambil roti, ya, pura-pura makan, yang tamunya kenyang, dia udah kenyang. Akhirnya mendengar cerita itu, ya, Nabi berkata, Allah telah merahmati orang ini, ya. Itu amalan mereka luar biasa, ya, mendahulukan orang-orang lain. Kemudian kita akan bacakan hadis dari Sahih, ya. Fal awal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ya, sahabat Abu Hurairah itu nama aslinya bukan Abu Hurairah, ya. Abu Hurairah itu artinya bukan ayahnya. Hurairah itu kucing, ya. Ayahnya kucing, karena beliau sering memelihara kucing, disebut Abu Hurairah. Nama aslinya yang mayoritas mengatakan Abdurrahman bin Sakhar. Beliau sangat banyak meriwayatkan hadis, dan memang diriwayatkan Nabi langsung. Akhirnya ingatannya sangat kuat, sehingga hafalan hadisnya sangat banyak. Dan beliau juga tinggalnya di masjid Ashabus Suffah. Ketika Nabi berkata, dia ingat, Nabi dia dengar, dia ingat, maka wajar Abu Hurairah ini meriwayatkan banyak hadis Nabi, ya. Walau di riwayat hidupnya beliau itu bertasbih, yang membaca zikir itu kurang lebih 12.000, ya, 12.000 sebelum tidur, ya. Banyak sekali, ya. Dengan itu pun dia mengatakan zadi qalil was-safar ba'id. Katanya bekal saya masih sedikit, ya, dan perjalanan masih jauh, ya. Itu tawadunya beliau luar biasa, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala qala, ya, ini hadis qudsi. Allah berkata, man 'adali waliyan faqad adatu bil harbi, ya, barang siapa yang memusuhi waliku, kekasihku, maka aku memeranginya. Nah, yang perlu dibahas ini, ya, maksud wali di sini apa? Memang disebutkan waliyan di sini, ya. Disebutkan dalam syarah penjelasannya, yaitu man tawallallahu bi ta'ati wa taqwa fatawallahu bil hifdhi wan nusrah min al-wula wa al-qurb wa ad-danu. Yaitu orang yang Allah berikan kemampuan dalam menjalankan taatan dan ketakwaan, ya. Al-qaribu min Allah, yang dekat dengan Allah. Dengan apa dia bisa dekat? Bittiba'i awamirihi wajtinabi nawahihi, ya. Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, wal iktsaru min nawafil ibadah, ya, dan memperbanyak ibadah sunnah, ya. Jadi jangan
mensaksikan wali itu dengan cerita-cerita yang supranatural, sekedar karomah saja, tidak ya. Para sahabat itu wali kekasih Allah. Imam Syafi'i, Imam Malik dan semua wali. Ada yang mengatakan kenapa dulu tidak terkenal dengan karomah ya, dengan hal yang luar biasa, karena dulu imannya sangat kuat. Nah, muncul karomah setelah zaman yang jauh, karena memang sekarang imannya lemah. Jadi Allah tunjukkan para kasihnya, ulama-ulama dulu tunjukkan dengan karomah, kemampuannya luar biasa. Mungkin kita dengar cerita sunnah-sunnah dan sebagainya ya. Nah, Imam sebelum sahabat itu para wali karena dekat dengan Allah, mereka tadi diceritakan pengorbanannya luar biasa. Mereka kasih Allah, menjalankan kewajibannya, larangannya, dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Nah, makanya ada sebuah cerita ya, ketika ada orang yang ingin belajar ya, karena terobsesi pengen punya karomah dan sebagainya, pengen terbang, pengen menghilang, pengen bisa jalan di atas air, akhirnya dipatahkan oleh gurunya ya. Kamu pengen terbang ya? Iya. Itu lalat ya. Dari dulu sudah bisa terbang, sebelum kamu bisa-bisa saja kan ya. Apa yang kamu banggakan nanti ya? Bukan itu yang dicari ya. Itu bonus ya, karena bonus ya. Kemudian ketika ditanyakan jalan di atas air ya, itu kata sebelum kamu nanti belajar juga sudah bisa jalan di atas air. Apa coba yang dibanggakan dari kata itu nanti? Gak ada kan? Bisa saja. Lalu bisa menghilang ya, itu jin ya, bisa hilang dan sebagainya. Ada juga yang kafir, iblis itu bisa terlihat, malah dilaknat ya. Jadi bukan itu yang dicari ya. Jadi jalannya adalah tadi menjalankan kewajibannya, menjalankannya, melengkapinya dengan ibadah-ibadah sunnah. Tentunya kita harus dibekali dengan ilmu supaya tidak tertipu ya. Terus gimana? Misalkan kalau dia pengen tahajud semalam suntuk sampai akhirnya ketika waktu subuh ketiduran, bangun udah jam 6, sholat sunnahnya dilaksanakan, sholat wajibnya ditinggalkan. Ini juga tertipu, orang-orang tertipu ya. Atau yang tertipu lagi diantaranya adalah ketika bulan Ramadan misalkan dia semangat sholat tarawihnya, sholat jamaahnya, sholat isanya malah nggak sholat ya. Sholat isanya nggak sholat, sholat tarawihnya malah sholat, yang wajib ditinggalkan, sholat sunnahnya dikerjakan. Atau tadi jamaah isanya tidak, posisinya malah jamaah tarawihnya. Ini kan tidak sesuai ya, tidak sesuai yang dianjurkan ya. Harusnya wajibnya dulu diperbaiki, baru lanjut ke sunnahnya, seperti itu. Nah, jadi seperti itu, untuk dekat dengan Allah, jadi kasih Allah ya tadi, laksanakan kewajiban, jalankan dan banyak ibadah sunnah. Dalam ayat lain tentang kriteria wali adalah ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lam yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, ingatlah, sesungguhnya para kasih Allah adalah la khaufun alaihim wa lam yahzanun. Tidak ada kecemasan, tidak ada ketakutan, walau yahzanun, tidak ada kesedihan. Namanya wali Allah itu nggak ada yang takut rezekinya. Nanti besok saya makan apa? Nanti anak istri saya makan apa? Itu nggak ada yang takut karena rezeki sudah dibagi. Tugasnya hanya ikhtiar, ya. Hanya ikhtiar, berusaha. Allah sudah bagi ya. Profesi sesuai profesi masalah, yang guru ngajar dengan baik ya, yang ASN ada ASN yang baik ya, jadi karyawan yang baik. Berselebihnya kita berdoa, ibadah dan sebagainya, Allah sudah jamin ya. Kemudian la khaufun alaihim wa lam yahzanun, tidak bersedih dengan musibah yang menimpanya, semua sudah ada qada dan qadarnya, tidak bersedih ya. Coba lihat perjuangan para sahabat, para nabi. Nabi Yusuf alaihissalam, lihat dulu ketika kecil dibuang oleh saudara-saudaranya di sumur ya, karena iri dengan kasih sayang ayahnya ya. Tapi Nabi SAW tidak pernah mengeluh, tidak pernah protes kepada Allah ya, dijalani ya.
Mungkin kalau orang berpikir waktu kita jadi Nabi Yusuf mungkin aduh celaka saya mati saya ini dan sebagainya. Tapi Allah punya cara yang lain, cara tersendiri. Ya. Didatangkanlah rombongan, lalu ketika mengambil air, ternyata ada orang, diselamatkan rombongan itu, lalu dijadikan budak. Ya. Rombongan itu ketemu rombongan kerajaan. Ya. Lalu lagi nyari budak, dibelilah Yusuf alaihissalam, dibeli, dan akhirnya dijadikan anak dari kerajaan tersebut. Nah, dari buang sumur jadi budak, kemudian masuk istana jadi anak raja, diperlakukan dengan baik, kemudian Allah uji dengan perempuan yang cantik, perempuan yang punya jabatan, tapi mujahidnya luar biasa ya. Nabi SAW ketika digoda oleh istri raja, dia tetap berpegang teguh pada imannya, dia menolak ajakan untuk berzina dengan istri raja, lalu dia difitnah, masuk penjara. Ya, itu kan kalau orang keimanannya tidak dekat dengan Allah, sudah mau bunuh diri mungkin ya, sudah frustasi ya. Tapi dia istiqomah dengan yakin dengan ketuhanan Allah. Di penjara Allah berikan jalan lain ya. Rajanya bermimpi isyarat tentang 7 tanaman, kemudian sapi yang memakan 7 sapi lainnya. Itu apa? Para peramalnya nggak ada yang bisa tahu. Itu maksudnya mimpi apa itu? Lalu pelayan raja yang pernah jadi teman di penjara cerita, saya punya teman di penjara bisa menafsirkan mimpi. Lalu suruh datangkan, akhirnya didatangkan Yusuf, kemudian disampaikan, oh itu nanti akan ada 7 tahun masa panen yang melimpah, karena setelahnya ada 7 tahun yang paceklik, maka harus bisa menabung lumbung makanan, jadi jangan dihabiskan semuanya. Akhirnya raja puas dengan penjelasannya, lalu dijadikanlah bendahara kerajaan sampai akhirnya jadi raja. Ketika jadi raja, tahun paceklik itu datang, saudaranya sudah besar dari negeri seberang datang ke istana minta makanan ya. Kalau orang sekarang mungkin wah ini nih kesempatan saya dulu yang mencelakai saya penjara seperti tadi dia tidak dendam dan sebagainya. Dia tahu akan bawa makanan ke ayahnya, lalu dia siasati, ya saya kasih, tapi syaratnya nanti berikutnya lagi kamu bawa teman kamu ya, teman kamu, supaya saya bisa lihat teman kamu itu maksudnya adalah teman sepermainan Nabi Yusuf yang sebetulnya namanya Bunyamin ya. Kemudian dia datang bawa saudaranya lagi, lalu dipura-purakan pencuri barang-barang istana. Jadi ketika dia mau pulang, diselipkan oleh petugas istana barang-barang istana, lalu dicegat, pas periksa ada barang istananya. Akhirnya kamu saudaranya saya sandra di sini, sekarang panggil ayah kamu supaya kesini ya. Nah, panggillah Nabi Yakub ayahnya yang sudah banyak menangis karena pisah dengan Yusuf sampai penglihatannya terganggu, lalu masuk istana dan Nabi SAW mengaku bahwa dirinya dan saudara mereka anak dari Nabi Yakub. Kemudian mereka semuanya pada menangis, yang dulu berbuat jahat memohon kepada ayah Nabi Yakub supaya dimohonkan maaf. Nah, ini kan ceritanya luar biasa ya, perjuangannya, mujahadahnya ya. Tidak pernah bersedih ataupun frustasi. Bahkan Kuiham itu ya, itu ketika di penjara itu dalam catatannya itu juga sempat hampir-hampir habiskan seumur bunuh diri ya. Ketika dia diinterogasi dituduh punya perencanaan pemberontakan dan sebagainya ya. Tapi akhirnya Allah tolong ya, bisikan itu dia kalahkan ya. Seandainya kamu bunuh diri, kamu nanti dicap sebagai pengkhianat bangsa, lalu kamu ditanyakan, dijelek-jelekan dan sebagainya, kamu akan kalah. Akhirnya dia lawan sampai akhirnya dia menulis tafsir Al-Azhar ya. Nah, la khaufun alaihi, tidak takut ya. Wa hum yahzanun, tidak sedih dengan cobaan-cobaan yang Allah berikan ya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun.
Ciri-cirinya kasih Allah adalah amanu, beriman, yattaqun, dan bertakwa. Takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Seseorang hamba itu akan mendekat kepadaku kalau sudah melaksanakan kewajiban. Kalau kita sudah melaksanakan ibadah wajib, dia akan menjadi dekat. Wa man zala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan kalau dilengkapi dengan ibadah sunnah, dia akan selalu dekat sampai aku mencintainya. Jadi syarat ingin cintai Allah adalah tadi wajiban dan sunnah-sunnah dihidupkan. Kalau sudah itu faida ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku sudah cinta padanya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengar di mana dia mendengarkan. Ini kinayah ya, bukan harus sebenarnya, bukan Allah menyatu di wujud manusia lalu jadi tidak. Maksudnya adalah orang tersebut akan senantiasa dimudahkan dalam menjalankan ketaatan, ya. Tidak berat, tidak malas, ya. Dengarannya hal yang baik, dengar taklim, ada tetangganya lagi hibah, dia nggak nyaman, menghindar, bawahnya gitu, ketaatan terus, ya. Dengerin Al-Quran, terasa nyaman dan sebagainya. Dengerin orang yang maksiat, dia ngerasa jauhin, nggak nyaman. Kalau sudah Allah cintakan, dia bikin begitu. Ya, wabasrul ladzi yabsuru bihi, dan Allah akan jadikan matanya mata yang pandang pada hal yang dari Allah Ta'ala, ya. Dia merasa takut kalau hal-hal yang tidak diridhoi, ya. Kemudian wa yadahu ladzi yabtashu biha, tangannya digerakkan untuk hal yang kebaikan juga. Wa rijluhu ladzi yamshi biha, dan kakinya melangkah pada hal yang sifatnya kebaikan, ya. Wala in sa'alani la utiyannahu. Ketika orang yang dicintai Allah itu sudah minta, aku akan kasih. Wala in sta'adani la utiyannahu. Kalau dia minta perlindungan, akan aku beri perlindungan, ya. Hadisnya riwayat Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, jadi tadi ya, kalau sudah cinta itu luar biasa. Allah akan berikan kemudahan bagi kita semuanya. Semua anggota badan kita diberikan kemudahan untuk menjalankan ketaatan, ya, seperti itu. Kalau berdoa, memohon dikabulkan, mohon perlindungan juga diberikan perlindungan. Nah, tapi ketika kita berdoa, ya, kita juga harus punya adabnya. Adabnya kan begini. Yang namanya bos itu mesti ngatur anak buah, bukan anak buah ngatur bos. Yang namanya Tuhan itu berhak ngatur makhluk, bukan makhluk ngatur Tuhan, ya. Jadi jangan kita banyak misalkan, Tuhan, ya Allah kenapa saya nggak dapat ini, ya Allah kenapa. Tersalah, pasti yang terbaik, ya, pasti yang terbaik. Kira itu ibarat anak kecil yang merengek pada orang tua. Coba anak kecil minta dibeliin HP, merengek. Kalau belum waktunya jangan. Masih SD minta naik motor, ya jangan dikasih karena memang belum waktunya. SMP belum punya mesin, kasih aja, jadi bahaya malah kan, ya. Makanannya nggak dijaga, makan mie instan terus, jadinya penyakit kalau orang tuanya nggak sebagainya. Karena mungkin ya permintaan itu mungkin berdasar mungkin keinginan yang masalahnya hanya sementara, ya, keinginan yang sifatnya ada mungkin ya nafsu dan sebagainya. Maka kita banyak berserah kepada Allah. Kalau doa mungkin yang kita harapkan kok nggak turun-turun dan sebagainya, bisa jadi Allah ganti dengan hal yang lebih baik, tapi kita nggak merasa. Bisa jadi digantikan dengan hal diselamatkan dari keburukan, kita juga nggak merasa mungkin, ya. Nah, itu seputar doa. Dan kalau dikabulkan jangan bangga, ya. Jangan bangga, karena iblis itu kan doanya ditangguhkan sampai hari kiamat, itu dikabulkan, ya. Jadi bukan tolak ukur, bukan itu, ya. Jadi jangan kecewa kalau belum terkabul, jangan bangga kalau sudah terkabul. Sama dengan begini, orang ngasih itu belum tentu karena suka, ya. Misalkan Bapak Ibu sedang
makan di pinggir jalan, yang di tempat makan. Kemudian ada pengamen nyanyi, karena Anda terganggu dengan suasana, pengen cepat-cepat dia pergi, Bapak kasih receh, saya beri sana. Bisa jadi orang-orang mungkin berpikir, kok orang yang gak iman kok kayak sejahtera, saya mah gak sejahtera ya. Bisa jadi sengaja Allah ulur, gak mau denger munajatnya, gak mau ini, sana. Tapi bisa jadi Allah itu senang dengan kita, rajin doa. Malaikat jangan 3 bulan dulu supaya dia istiqomah doanya, doa terus, sholat terus. Bisa jadi seperti Allah. Jadi ada namanya istidraj. Ada orang yang diberikan kenikmatan tapi menjauh terus. Itulah namanya istidraj. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan frustasi karena tertolak, jangan bangga karena sudah dikabulkan. Hadis berikutnya An-Anasin radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarawihi an rabbihi azza wa jalla qala idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran taqarraba ilayhi dhira'an wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarraba ilayhi ba'an wa idza atani yamshi ataitu harwalatan rawahu al-Bukhari. Ya, ketika hambaku mendekat ya jaraknya jauh, misalnya setangan, maka Allah sudah dekat sehasta. Kalau dia tidak ke sehasta, Allah sudah sejengkal. Artinya apa? Allah itu akan menerima amal kita dengan penerimaan yang sangat baik, Kalau kita bertobat akan terima dengan sangat baik. Sebagai contoh begini, Allah kan Ar-Rahman Rahim. Kalau kita berbuat niat berbuat baik karena udzur syar'i, sakit dan kesampaian, itu tetap dicatat pahala ya. Itu baiknya Allah. Kita niat baik sudah terlaksana, dilipat gandakan pahalanya ya. Baca Al-Quran di asri amsalihah, satu hurufnya itu 10 kali lipat. Alif lam 3 huruf dari 30, alifnya 10, lam 10, mim 10, 30. Dilipat gandakan ya, enggak pelit ya. Tapi sebaliknya nih, sayangnya Allah pada makhluknya, kalau niat melaksanakan keburukan nggak jadi, itu nggak dicatat ya. Dan niat terlaksana, kalau niat buruk terlaksana, itu dosanya tidak dilipat gandakan, tetap satu ya, dosanya satu ya. Nah seperti baca Quran sebagainya dilipat gandakan, sedekah sampai 700 sebagainya. Nah itulah kasihnya Allah ya. Niat buruk melaksanakan keburukan itu tidak dilipat gandakan. Nah kemudian pahala yang lainnya yang sedekah sampai 700 kali lipat ya, itu luar biasa. Hadis berikutnya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah ni'matani mahbubun fima kasunan nas as-sihah wal faruh. Ada 2 nikmat yang banyak orang tertipu lalai, yaitu as-sihah wal farah. Nikmat sehat dan waktu luangnya, sehatnya. Jadi jangan sampai orang kan sering berandai-andai seperti tetangganya seperti kita ya. Jadi mumpung ada sehat ya, rajin-rajin ibadah ya. Kita nggak tahu nanti akan diuji apa ya. Mungkin yang sudah sepuh ya berandai-andai, ya Allah seandainya saya waktu muda itu rajin ya, pengen seperti itu. Jadi jangan sampai yang muda nanti saya rajinnya kalau sudah pensiun, kalau saya sudah usia sekian, itu malah bahaya. Yang pertama usianya kita belum tahu sampai berapa kontraknya. Yang kedua kita belum tahu diuji dengan sakit apa dan sebagainya. Nah itu hati-hati dengan namanya kesehatan ya, kesehatan ya. Apa namanya, kita kadang lihat ya defisit ya, di pinggir jalan kadang ada yang masih rajin walaupun dia ada apa namanya, ada sakit ya, dia terus ke masjid, ada yang pakai kursi roda. Kan kita harus malu ya Allah, dia yang ada yang dituntun dan sebagainya. Yang sehat harusnya banyak bersyukur ya. Bahkan sahabat dulu Abdullah bin Maktum itu kan tidak bisa melihat, nggak bisa ngelihat, akhirnya nanya ke Nabi, saya sholat jamaahnya kayaknya kerepotan ini. Nabi gimana, saya dapat keringan nggak ke masjid? Udah ngarep-ngarep ya. Akhirnya kata Nabi, kamu dengar azan nggak? Dengar. Kalau begitu penuhi panggilannya ya.
Artinya apa? Berarti kan disuruh walaupun buta harus ke masjid, harus ada yang nuntun dan sebagainya. Ya, kita yang bisa melihat masih sehat, kakinya masih utuh dan sebagainya harus banyak disyukuri. Ya, jangan seperti tadi sahabat yang nggak bisa lihat aja disuruh ke masjid. Apalagi Nabi sempat mengancam, saya suka seandainya orang yang pulang sholat jamaah lalu aku pergi ke rumah-rumah yang berjamaah, aku kumpulkan kayu bakar, aku bakar rumahnya. Artinya apa? Walaupun tidak dibakar rumahnya waktu itu, ancamannya serius ya, itu pentingnya sholat jamaah. Kemudian adalah al-farahu, yang banyak tertipu adalah waktu luang. Waktu luang itu banyak tertipunya, terutama yang masa muda ini. Coba aja kan sekarang gadget ya, HP dan sebagainya, main game itu kan terasa tahu-tahu udah 2 jam ya, sedangkan baca Quran baru 2 menit sudah ngerasa pengen cepat selesai ya, seperti itu. Jadi harus manfaatkan waktu dengan baik. Waktu luang ya, mungkin nunggu halte bus kosong, aplikasi HP bukannya Al-Quran dibaca, dicicil ya. Dan memang harus harus ada perencanaan ya. Misalkan kalau pengen khatam persiapan Ramadan ya, Imam Syafi'i saja luar biasa mujahadahnya ya. Beliau itu kalau selain Ramadan sehari khatam ya. 1 hari khatam sekali, kalau Ramadan sehari 2 kali ya. Luar biasa, kita nggak akan sanggup, tapi setidaknya kan ada upaya ya, minimal apakah sehari 1 halaman, apakah 1 hari 1 lembar, itu harus diupayakan ya supaya bisa tercapai. Kalau seperti itu kita akan terlena dengan waktu luang ya. Kadang depan TV, oh ternyata udah lama, depan HP, depan laptop udah lama, ngobrol udah lama, waktu berlalu ya, nggak ada nilai pahalanya, nggak ada nilai manfaatnya ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan istiqomah dalam menjalankan ibadah kita. Mungkin cukup sekian. Setelah ini kalau ada pertanyaan dipersilakan.